Bab 2, Darah di Balai Kota. Jauh sebelum aku lahir ke dunia ini, Sentot salah seorang putra tunggal dari Ku Desa Gunung Reja yang ayahnya telah difitnah oleh Landa Belanda. Ayahnya Sentot yang bernama Ki Gesing adalah seorang Ku yang termasuk sakti. Bahkan kesaktiannya itu membuat Ki Gesing ditakuti oleh sebagian pendekar baik dari aliran putih maupun hitam. Kesaktian Ki Gesing salah satunya adalah kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Awal terbunuhnya Ki Gesing karena Landha sudah kebingungan bagaimana cara menyingkirkan Ki Gesing yang sudah berulang kali memporak-porandakan pasukan Landha dalam aksinya mengintimidasi serta menjajah warga Gunung Reja dan Duduhan. Desa Duduhan adalah desa yang bersebelahan dengan desa Gunung Reja. Suatu ketika, beberapa pasukan Landha sedang meminta jatah upeti dari hasil panen warga desa Duduhan. Namun dengan cara memaksa dan warga Duduhan hanya dibagi sedikit sisa. Bahkan hanya untuk makan saja tidak cukup untuk menutupi kebutuhan selama masa tanam. Pemimpin Landha yang bernama Fando mengarahkan pasukannya mencari hasil panen yang sengaja disembunyikan oleh warga Duduhan. Sementara itu salah seorang pemuda yang mencoba melawan penjajah itu langsung ditawan dan dipenjara entah sampai kapan ia akan dibebaskan. Semua warga Duduhan yang melawan akan bernasib serupa, yaitu dipenjara tanpa ada kebebasan dan tidak akan pernah pulang ke kampung halaman. Perampasan hasil panen di desa Duduhan sampai terdengar Ku Desa Duduhan. Karena tidak tega dengan warganya yang diintimidasi oleh Tuan Fando, Ku Duduhan yang bernama Ki Danu melawan terhadap penjajahan di desanya. Perlawanan Ki Danu terhadap Tuan Fando tidak ada artinya sama sekali hingga sampai ditawan dan dibawa ke kota tempat markas besar Lara Landha. Lengan Ki Danu diikat dengan tambang sementara bagian tubuh diikat dengan sebatang bambu. Di situ terlihat pemandangan yang sangat memilukan, di mana satu batang bambu itu berderet para warga yang diikat. Perjalanan dari Duduhan ke arah kota melewati desa Gunung Reja. Sesampainya tentara Landha dan para sandera sampai di desa Gunung Reja, Tuan Fando hendak menemui Ki Gesing dan akan meminta upeti hasil panen para warga Gunung Reja. Ki Gesing yang memang sudah mendapatkan kabar dari beberapa orang desa Duduhan yang berhasil melarikan diri ke desa Gunung Reja, Ki Gesing nampak sudah siap-siap melawan. Sebelum pasukan Landha sampai di gerbang rumah Ki Gesing, beliau langsung menyerang pasukan bersenjata seorang diri hingga para penjajah kalang kabut berlarian. Butiran peluru dari serdadu Landha hanya membuat bekas kemerahan di tubuh Ki Gesing. Sementara sabetan golok dan parang dari pendekar sewaan Tuan Fando tak mampu melukai tubuh Ki Gesing. Pertempuran berlangsung sengit dan lama antara Ki Gesing seorang diri dan sekumpi pasukan serdadu Landha. Ki Danu yang menyaksikan itu tidak bisa tinggal diam hingga ia berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Dengan sekuat tenaga Ki Danu bisa lepas dari ikatan tali yang menyandera tubuhnya itu dan seketika membantu Ki Gesing melawan para serdadu Landha. Ki Danu seakan mendapatkan semangat berjuangnya. Setelah bisa melepaskan diri dari jeratan tali, kemudian Ki Danu membebaskan warga Duduhan yang diperlakukan serupa. Segera tangan tuanya melepaskan jerat tali yang mengikat para pemuda Duduhan yang melawan. Dan Ki Danu menyuruh untuk ikut membantu Ki Gesing. Di desa Gunung Reja sore itu menjadi saksi pertumpahan darah. Menjadi saksi gigihnya para pribumi mempertahankan harga dirinya. Satu persatu serdadu Landha pimpinan Tuan Fando bisa disingkirkan dan tinggallah Tuan Fando seorang diri. Wahai pemuda Duduhan, bawa kembali hasil bumi kalian dan bagikan kepada yang berhak di desa kalian, seru Ki Gesing. Ki Danu dengan penuh kebencian memegangi kepala Tuan Fando dan mulai mengikatkan tali yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tubuh Ki Danu. Sekarang Tuan Fando tubuhnya diikat di sebuah pohon randu. Pohon yang berdiri kokoh di depan rumah Ki Gesing. Warga desa Gunung Reja kemudian berdatangan saling membantu membawakan hasil rampasan Tuan Fando ke desa Duduhan. Sentot yang dari tadi hanya melihat tanpa mampu berbuat apa-apa, kini mulai mendekati tubuh terikat Tuan Fando
dan melayangkan tinju ke dada Tuan Van Dou hingga keluar cairan merah kental di mulut Tuan Van Dav. "Hai Sentot, apa yang kamu lakukan? Jangan bunuh orang Landa itu. Biarkan tetap hidup dan suruh pulang ke kota," seru Ki Gesing ayah Sentot. "Sendiko Dau Romo," kata Sentot. Sore itu juga Ki Danu dan beberapa pemuda Duduhan kembali ke Duduhan dibantu beberapa orang desa Gunung Reja membawa hasil bumi kembali ke Duduhan. "Matur sembah suwun Ki Gesing," ucap Ki Danu. "Kita harus bersatu melawan penjajah," seru Ki Gesing kepada Ki Danu. Kemudian Ki Danu menganggukkan kepala tanda setuju dan berjalan ke arah desa Duduhan. Sementara itu Ki Gesing melangkah mendekati pimpinan pasukan Landha yang diikat di pohon randu. Ki Gesing dan anaknya Sentot melepaskan ikatan tali dan memberi ucapan kepada Tuan Van Dou. "Hai Landha aja teka mrene maning nenek pengen urip. Hai Landha jangan datang ke sini lagi kalau pengen hidup." Kemudian Tuan Van Dav dibebaskan dan disuruh pulang menaiki kuda menuju kota sendirian, karena pasukannya sudah tidak bernyawa lagi dihajar brutal oleh Ki Gesing dan Ki Danu. Sesampainya di markas besar Landha di kota, Tuan Van Dav melapor kepada pimpinannya. Tuan Van Dav menceritakan kronologi lengkap saat pasukannya dibantai dengan mudah. Kemarahan Tuan Menir kepada Ki Gesing dan Ki Danu meluap hingga menyewa pendekar pribumi bayaran untuk membunuh Ki Gesing dan Ki Danu. Di kota, di markas besar Serdadu Landha mengadakan sayembara yang isinya sesiapa saja yang berhasil membawakan kepala Ki Gesing dan Ki Danu, mereka akan diberikan emas dan kehormatan. Sontak sayembara itu membuat para pendekar aliran hitam turun gunung dan berlomba membawa kedua kepala pemimpin kedua desa itu. Tidak berselang lama, Ki Danu diserang oleh pendekar bayaran, namun serangan itu dengan mudah ditangkal oleh Ki Danu. Di desa Gunung Reja juga demikian. Dalam waktu singkat, tubuh tak bernyawa dari pendekar bayaran bergelimpangan. Hingga sebulan berlalu tidak ada satupun pendekar yang berhasil membunuh kedua pemimpin desa itu. Tuan Menir dengan akal yang cerdas mengatur siasat dan melakukan tipu daya. Dengan diam-diam Tuan Menir dan Tuan Van Dou menculik Ki Gesing ketika Ki Gesing sedang melaksanakan sembahyang subuh di kediamannya. Karena Ki Gesing sedang khusyuk melaksanakan kewajibannya, Ki Gesing tidak sempat melawan dan berhasil ditawan oleh Landha. Berita ditangkapnya Ki Gesing memicu kemurkaan Ki Danu. Setelah bersiap membawa perlengkapan bertempurnya, Ki Danu berangkat bersama anak Ki Gesing menuju kota. Sementara di kota di markas besar Landha, Ki Gesing diikat di tengah-tengah balai kota dan Tuan Menir meneriakan bahwa Ki Gesing telah memperkosa dan membunuh warga pribumi. Sontak isu tersebut menyulut kemarahan warga pribumi di kota dan mulai melemparkan kotoran serta umpatan kepada Ki Gesing. Sesampainya di kota, Ki Danu dan Sentot menyaksikan kejadian itu dan Sentot berteriak, "Romo!" Tanpa berpikir panjang Sentot dan Ki Danu merangsak masuk ke dalam kerumunan itu dan terjadilah baku hantam antar sesama pribumi. Tuan Menir dan Tuan Van Dou menyaksikan dari kejauhan sambil tersenyum penuh kemenangan. Tuan Menir berjalan ke arah kerumunan dan mendekati Ki Gesing yang terikat dan memasukkan racun ke dalam mulut Ki Gesing. Di saat itu Ki Gesing meronta dan dengan sepenuh kekuatan bisa melepaskan diri, serta menendang tubuh Tuan Menir hingga terpelanting jatuh di tengah-tengah kerumunan warga pribumi yang sedang beradu pukul dengan Sentot dan Ki Danu. Dengan mulut yang mengeluarkan busa, Ki Gesing berteriak seakan memecahkan gendang telinga sekumpulan warga di balai kota. "Sedulurku kabeh, kowe kabeh kena fitnah." Sontak kerusuhan itu berhenti seiring ambruknya tubuh Ki Gesing ke tanah. Langit kembali mengisyaratkan akan kesedihan dikala perjuangan melawan kebatilan dari Ki Gesing harus berakhir di sini. "Romo!" teriak Sentot yang menyaksikan ayahnya roboh terkulai lemas dengan mulut yang berbusa. Terlihat oleh Ki Danu, Tuan Menir mencoba bangkit sambil mengarahkan senapan kecil ke arah kepala Ki Gesing, dan seketika Ki Danu menghalau peluru dengan dadanya. Kini Ki Danu dan Ki Gesing hampir berhadapan dengan sama-sama terkulai di tanah.
Pasukan Landha mendekat dengan senjata lengkap menembaki beberapa pribumi yang sedang berkumpul di balai kota. Sadar akan kejanggalan, salah seorang pribumi kembali berteriak lantang dan berseru seraang. Kerumunan itu berubah menjadi perang frontal. "Sentot, bantu saudaramu," seru Ki Gesing. Sentot pun ikut berjibaku melakukan perlawanan terhadap penjajah. Waktu maghrib mulai mendekat. Perlawanan Sentot dan warga kota membuahkan hasil kemenangan, meski banyak darah yang tumpah dari pejuang pribumi. Sementara itu Ki Gesing dan Ki Danu sudah terkulai tak bernyawa. Sentot yang mengetahui itu langsung membawa kedua jasad itu kembali ke desa dibantu oleh beberapa warga balai kota. Desa Gunung Reja dan Desa Duduhan berduka setelah pemimpinnya tewas di tangan penjajah. Sentot yang penuh amarah dan kesedihan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya meratapi dirinya sambil memandang wajah ayahandanya yang sudah tak bernyawa. Setelah jasad Ki Gesing dan Ki Danu dikebumikan, Sentot pergi mengembara mencari guru kanuragan untuk menimba ilmu dan bisa membalaskan dendam kesumatnya kepada para penjajah. Setelah kejadian itu, untuk beberapa saat Serdadu Landha tidak lagi meminta upeti kedua desa tersebut. Desa Gunung Reja dan Desa Duduhan kembali sepi hening, seakan-akan hilang semangat hidup karena telah ditinggal oleh pemimpin-pemimpinnya yang menjadi tanggul keselamatan warga desa tersebut. Dengan penuh percaya diri, Sentot terus berjalan meninggalkan desa mencari guru kanuragan, namun tidak kunjung ia dapati. Hingga tengah malam tiba Sentot tertidur di pinggiran Sungai Merawu. Di tidurnya yang pulas, Sentot tiba-tiba dikagetkan oleh sosok ayahnya. "Romo, engkaukah itu?" "Iya ngeger cah bagus Sentot anakku, iki Romomu ngeger." Suara menggema yang membuat Sentot kembali menangis, meski ia bermimpi. "Wis cah bagus siki udu wonsin nangis. Saiki wonsin benahi urip. Sudahlah anakku, sekarang bukan saatnya menangis, tapi sekarang saatnya memperbaiki hidup." Ki Gesing terus merapalkan mantra dengan bahasa kawinan halus dan di ujung perpisahan, Ki Gesing berucap, "Ngeger, balioneng desamu. Tatanen desamu, jaga desamu, anakku pulanglah ke desamu, tatalah desamu dan jaga desamu." Seraya menghilang suara itu, di saat itu juga Sentot terbangun. Namun bukannya pulang. Sentot malah masih tetap berambisi mencari guru kanuragan. Berbulan-bulan lamanya, namun Sentot tidak menemukan guru kanuragan, hingga akhirnya Sentot putus asa dan kembali pulang ke desa sesuai perintah ayahnya dalam mimpi. Sepi, lenggang hanya warga yang melaksanakan aktivitas bertaninya. Itulah yang terjadi di Desa Gunung Reja dan Duduhan. "Kang Sentot sampun wangsul?" "Kang Sentot sudah pulang," sahut warga Desa Gunung Reja. Mendengar kembalinya Sentot ke Desa Gunung Reja, Kiranu kakaknya Ki Danu yang sudah sangat sepuh merespon dan mengajak Darmi anaknya untuk menemui Sentot. Mereka berdua menempuh perjalanan yang berat. Meskipun jarak yang tidak begitu jauh dan jalanan yang datar, namun perjalanan tulang tua Kiranu sangatlah melelahkan hingga membuat nafas terengah-engah. Nak Sentot, Aki datang." Kiranu dan Darmi bertemu Sentot. Untuk pertama kalinya Sentot melihat wajah cantik Darmi. Hilanglah seketika kegundahan dan sesaat luntur kebencian akan balas dendam kepada penjajah. Sentot terpesona dengan Darmi yang memang kembang Desa Duduhan. Berulang kali panggilan Kiranu yang sudah sepuh tidak didengarkan oleh Sentot. Sentot masih terbuai dengan keayuan Darmi yang terlihat sangat cantik di mata Sentot. Nak Sentot. Kesatu, iya Kiranu, sahut Septo terbata. Kemudian Kiranu mengutarakan keinginannya hingga ia nekat menemui Sentot. Kiranu hendak menjodohkan Sentot dengan Darmi dan menyatukan kedua desa tersebut, mengingat hubungan kedua desa tersebut sangatlah baik dan lagi pula kedua desa itu berjarak tidak terlalu jauh. Niat penyatuan Desa Duduhan juga sudah disetujui oleh segenap warga Desa Duduhan. Sentot menanggapi bingung dengan adanya rencana penyatuan kedua desa. Akhirnya Sentot menjawab,
Baiklah Kiranu, akan saya rundingkan tawaran mulia ini kepada segenap warga Gunung Reja. Setelah Sentot menerima tawaran penyatuan kedua desa, namun belum bisa memberi keputusan kepada Kiranu dan Darmi. Di saat itulah Kiranu dan Darmi berpamitan pulang menuju Duduhan. Baiklah nak Sentot, aku pamit pulang dulu. Sentot mengiyakan dan membukakan pintu rumahnya, seraya memandangi punggung Kiranu dan Darmi sampai di depan gerbang. Namun Sentot tidak tega menyaksikan langkah kaki Kiranu yang sudah tua renta terlihat gontai dengan langkah kaki pendek yang tidak terlihat seperti melangkah. Tepatnya lagi menyeret kaki untuk melangkah. Timbul rasa iba di hati Sentot dan seketika Sentot menghampiri Kiranu. Sentot menggendong Kiranu menuju pulang ke desa Duduhan. Selama perjalanan, Sentot dan Darmi tidak mengeluarkan suara apapun. Keduanya hanya terlihat saling curi pandang dan tersenyum kecil. Sentot sama sekali tidak merasakan lelah telah menggendong Kiranu pulang. Sesampainya di rumah Kiranu, rumah yang dulunya ditempati oleh Ki Danu yang sudah gugur ditembak penjajah, Sentot kembali teringat akan sosok ayahnya yang tewas difitnah diracun oleh penjajah. Sentot duduk sambil memandang kosong ke langit-langit rumah joglo itu. Tak lama kemudian, Kang Sentot menikah unjukannya Kang Sentot ini minumannya, ucap Darmi. Sentot terperanjat dan pikirannya yang tadinya kosong kembali terisi dengan kekaguman betapa cantiknya ciptaan Tuhan yang satu ini. Kesatu, iya Darmi, matur nuwun ya Darmi. Iya Darmi. Terima kasih ya Darmi. Waktu berlalu begitu cepat hingga terdengar suara beduk berdawai memanggil untuk menunaikan kewajiban kepada sang semesta alam. Sentot beranjak ke arah suara beduk itu diikuti Darmi di belakang Sentot. Keduanya masuk ke dalam bangunan dari kayunan sederhana namun sejuk dan menenangkan. Setelah selesai menunaikan kewajiban sebagai makhluk Tuhan, Sentot keluar dari bangunan ibadah tersebut. Sesaat beranjak melangkahkan kaki untuk berpamitan kepada Kiranu, Sentot dikagetkan oleh kedatangan seorang pria yang tubuhnya penuh luka. Tolong! Siapapun itu tolong saya! Terdengar suara minta tolong dari orang asing yang berjalan ngesot karena kelelahan dengan tubuh berlumuran darah. Bab 3, Karwo Sang Pencuri. Bab ketiga, Karwo Sang Pencuri. Tidak ada sekat lagi bagi penyatuan visi meski berbeda. Sentot dan Darmi yang baru saja melaksanakan kewajiban kepada sang pemilik semesta pergi menghampiri seorang pemuda yang bertubuh tinggi kekar dengan golok yang disarungkan di pinggang. Pemuda itu terlihat mengenaskan dari sekujur tubuh hampir terbanjiri oleh tetesan darahnya sendiri. Darmi, cepat siapkan tempat untuk pemuda ini, kata Sentot lantang pada Darmi, diikuti oleh beberapa warga desa Duduhan membantu mengangkat tubuh penuh luka itu. Sesampainya di desa Duduhan, pemuda itu pingsan dengan kondisi yang mengenaskan. Terlihat beberapa orang sibuk mengurus keadaan pemuda itu. Niat Sentot untuk segera pulang kini urung. Kata hati Sentot penasaran siapa sebetulnya pemuda itu dan kenapa sampai terluka parah seperti itu. Sentot pun menunggu di rumah Kiranu karena disitulah pemuda itu dirawat. Tidak berselang lama banyak warga yang berkerumun melihat keadaan pemuda itu. Kesunyian desa Duduhan seketika menjadi ramai banyak warga yang penasaran berlalu lalang. Kiranu mengusapkan air ke muka pemuda itu dan perlahan matanya terbuka. Dari pakaian serta golok yang ia sarungkan serta kalung yang ia kenakan, rupanya pemuda itu bukan pemuda sembarangan. Sesaat setelah membuka mata, pemuda itu mengeluarkan kata-kata, "Terima kasih Kisanak, Nyisanak telah membantu saya. Nama saya Karwo dari kota Banjaran." Kemudian ia kembali lemas dan pingsan. Raut wajah penuh tanya pada Sentot dan Darmi semakin terlihat jelas, tetapi Kiranu nampak santai dan sabar sambil sesekali meniupkan nafas ke telinga Karwo. "Kiranu, siapa orang itu? Jangan-jangan antek-antek landa," seru salah seorang warga yang ikut menyaksikan di rumah Kiranu. "Iya Ki, jangan-jangan dia mata-mata atau pendekar bayaran seperti tempo lalu," sahut warga lainnya. "Buang saja atau bakar saja dia," timpal warga yang lain. "Diam!
Seru Sentot menghentikan gunjingan dari warga yang penasaran. Maklum warga masih trauma dengan kejadian beberapa bulan yang lalu ketika banyak pendekar bayaran yang mencoba membunuh Kidanuku Desa Duduhan. Telinga Karwo nampak berkedut dan mata mulai terbuka. Dengan lirih ia berkata, "Aku Dudu Landha Ireng. Aku Karwo Saka Banjaran." Desis Karwo lemah. Nampak Darmi memberikan minuman hangat kepada Karwo dan terlihat ekspresi Sentot yang menunjukkan rasa cemburu. "Darmi, biar aku saja yang meminumkannya," sahut Sentot. Kemudian Sentot meminumkan minuman hangat kepada Karwo. Situasi semakin aman terkendali, terlihat beberapa warga mulai berjalan pulang menuju rumah masing-masing untuk beristirahat karena lelah seharian menggarap sawah. Di ruangan itu tinggal 4 orang, yaitu Kiranu, Darmi, Sentot, dan Karwo yang masih terkulai lemas. Mata Sentot tertuju pada kalung yang Karwo pakai. Rupanya Sentot mengenali kalung bertanda bahwa ia adalah salah satu prajurit kota Banjaran. "Karwo, kalungmu kui kalung prajurit kota." "Bener ora? Karwo, kalungmu itu adalah kalung prajurit kota." "Benar tidak?" kata Sentot sembari membalut luka sayat di lengan kanan Karwo. "Iya Kang. Aku Karwo prajurit kota Banjaran yang lari menyelamatkan diri dari serangan tentara Landha yang menyewa pendekar bayaran." Kemudian Karwo mulai menceritakan keadaan kota Banjaran setelah terjadi pergolakan politik yang menentang penjajah Landha. Sentot mulai khawatir, di pikiran Sentot pasti akan ada pendekar bayaran yang akan terus mengejar Karwo. Sentot seketika mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Duduhan menjaga Darmi, Kiranu, dan Karwo. Benar saja, selang tidak lama, ada 3 orang pria bertubuh gempal berpakaian hitam dengan penutup wajah serta golok di genggaman merangsak masuk. "Woi, siapa sing weruh buronanku? Aja diumpetna bedebah. Hei, siapa yang melihat boronanku? Jangan kalian sembunyikan bedebah," kata salah seorang pria berbaju hitam dengan penutup kepala dan golok di tangannya. Lagi-lagi Sentot nampak tajam analisanya. Sentot melihat sabuk pendekar itu sama seperti sabuk pendekar yang beberapa bulan lalu sempat bertarung di balai kota. "Hau, rupane kowe pengkhianat bangsa. Pendekar bayaran Landa. Ki aku Sentot anak Romo Gesing Desa Gunung Reja. Hai, rupanya kalian para pengkhianat bangsa. Pendekar bayaran Landha. Ini aku Sentot anak dari Gesing Desa Gunung Reja." Seketika amarah pendekar bayaran itu memuncak dan langsung menyabetkan golok ke leher Sentot. Dengan kesadaran penuh Sentot menangkisnya dengan lengan dan golok itu patah menjadi 2. Sentot semakin tidak terkendalikan karena ingatannya hanya membalas apa yang telah menimpa ayahandanya. Pertarungan 1 melawan 3 tidak terelakkan lagi dan dalam waktu singkat, Sentot dapat mengalahkan 3 pendekar itu. Ketiganya lari tunggang langgang dengan luka akibat amukan Sentot. Sentot tersadar akan mimpi tempo lalu saat hendak mencari guru kanuragan, namun didatangi sosok ayahnya dalam mimpi sambil mengucapkan mantra dengan bahasa Kawi halus. Kini Sentot baru mengetahui kalau ilmu kebal dari ayahnya telah diwariskan kepada dirinya, dan itu berarti Sentot harus memegang kewajiban melindungi warga Gunung Reja dari segala serangan penjajah. Raut ketakutan dan kekhawatiran Darmi karena melihat Sentot bertarung terlihat, namun berubah menjadi kekaguman kepada Sentot. Melihat itu semua, Karwo merasa tidak enak hati dan ia berdiri sembari pamit ingin segera keluar dari desa Duduhan karena takut terjadi pertumpahan darah lagi di desa itu. Karena ia tahu bahwa ia sedang dicari oleh Tuan Menir dan antek-anteknya. Niat Karwo hendak pergi dicegat Sentot. "Karwo aja kayak bocah cilik. Tambani disit ragane nembe bareng-bareng nerusna perjuangan. Karwo jangan seperti anak kecil. Sembuhkan dulu badanmu dan bareng-bareng melawan penjajahan," seru Sentot kepada Karwo. Sontak mata Karwo meneteskan air mata yang tidak bisa ia tahan. Dan di saat itu juga dengan tubuh penuh luka, Karwo memanggil Sentot dengan sebutan Kang Mas. "Sendiko dawuh Kang Mas Sentot." "Baiklah Kang Mas Sentot," kata Karwo. Hembusan angin malam nan dingin serasa menembus tulang.
Nyanyian malam dengan suara jangkrik dan kodok di persawahan membuat suasana menjadi tenang. "Darmi, moso disit. Darmi, istirahatlah," kata Kiranu. Kemudian Darmi pergi ke kamar dan mulai memejamkan mata coklatnya yang sangat jernih. Namun Darmi tidak bisa terlelap. Di pikiran Darmi hanya ada sosok Sentot yang ia rasa sangat gagah dan berwibawa. Darmi merasakan nyaman dan tenteram jika di samping Sentot. Benar saja Darmi mulai tumbuh rasa cinta kepada Sentot. Di pikirannya hanya ada Kang Mas Sentot. Sementara itu di ruang depan, ruangan yang mirip pendopo namun berukuran kecil, Karwo mulai menceritakan kenapa sampai dikejar-kejar oleh Tuan Menir dan antek-anteknya. Sentot merupakan seorang prajurit kota Banjaran namun ia tak tega dengan rakyat yang tertindas karena ulah kejam penjajahan. Ia secara diam-diam menyelinap ke gudang lumbung Landha tempat menyimpan harta rampasan yang berupa hasil bumi. Karwo mengambil hasil bumi itu secara diam-diam dan dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Dia lakukan hal itu secara terus-menerus karena akses dari kota tempat ia mengabdi di Banjaran tidak terlalu jauh dengan lumbung ramlasan Landha hingga suatu ketika aksi Karwo ketahuan oleh Landha. Tuan Menir memerintahkan beberapa serdadu dan pendekar bayaran untuk membunuh Karwo agar tidak mencuri hasil rampasan dari para pribumi. Kembali terdengar suara ayam hutan yang menandakan hari sudah berganti. Beduk panggilan untuk sembahyang subuh terdengar nyaring. Sontak Sentot meninggalkan percakapan dengan Karwo dan menuju bangunan tempat menunaikan kewajibannya itu. Darmi yang sebetulnya tidak bisa tertidur lantaran pikirannya terganggu oleh sosok Sentot segera berdiri. Ia mengambil kain putih nan suci dan berangkat menyusul Sentot ke tempat sembahyang yang lokasinya tidak jauh dari rumah yang ia tinggali. Setelah selesai melakukan kewajiban paginya, Darmi kembali sibuk berbenah di dapur. Ia terlihat dengan cekatan menyiapkan hidangan pagi untuk Kiranu dan kedua tamunya itu. Nampak oleh Darmi Kiranu masih terlihat duduk bersila dengan sangat khusyuk seraya mengheningkan cipta mengucap rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sentot masih saja enggan pulang ke desanya. Ia hendak membawa Karwo untuk dirawat di rumahnya karena ia rasa di rumah Sentot Karwo akan lebih aman. Sentot kembali melangkahkan kakinya menuju rumah Kiranu dan benar saja Darmi telah selesai menyiapkan minuman teh panas. Daun teh hijau nan segar yang telah kering sempurna dilumat dengan air mendidih membuat aroma teh terasa sangat segar dan menggugah selera siapa saja yang menghirup aroma itu. Sembari menikmati teh seduhan Darmi, Sentot mengutarakan keinginannya kepada Karwo agar ia ikut tinggal di rumah Sentot. Tanpa berpikir panjang, Karwo mengiyakan ajakan Sentot. Seakan mengerti dengan alur kejadian, Kiranu memerintahkan salah seorang warga yang melintas untuk membuatkan tandu guna membawa Karwo menuju rumah Sentot di Desa Gunung Reja.